Siap-siap. Nah, ini masih tetap temanya yang masalah Habib itu. Seperti Pangeran Diponegoro itu kan diklaim bahwa ini salah satu keturunan Ba'alawi. Imam Bonjol juga. Beliau-beliau itu kan pahlawan besar, pahlawan nasional. Cuman yang jadi istilahnya pertanyaan itu bagaimana kok sikap pemerintah itu masih belum ada istilahnya cawe-cawe atau turun tangan mengenai ini, karena ini kan berurusan dengan pahlawan nasional. Menurut Kang Jito bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Ya mungkin Mas ya, karena pengakuan sepihak ya kan, pengakuan sepihak seperti itu banyak dari pemerintah, bukan pemerintah ya, orang-orang yang belum berani membuka semua ini Mas ya. Mudah-mudahan Mas ya, mudah-mudahan pemerintah beberapa saat lagi ya kan akan menjomplang apa bahasanya? Membalikkan. Jomplang, pokoknya jomplang no hawa kamurkane wong-wong. Kan? Jadi seperti Imam Bonjol ya, Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokoh sentral lain ya kan. Itu sebenarnya Mas sudah dikibuli. Saman paham nggak Mas ya? Ini membuka sejarah Mas. Saman tahu pernah lihat film Sandiwara Angkling Darmo ya kan? Angkling Darmo itu kan sentral orang asli orang Jawa atau Mas ya? Iya. Lah iku lo diklaim agama Islam, pakaiannya ya dulu kan terus nggak jadi dipublikasikan kan sebentar deh. Nah sejauh ini Mas ya cara ngrigi ngripisi grogoti seperti itu, tapi adil ini sudah mulai terkuak Mas ya kan. Jadi orang-orang yang mengklaim, bahkan kemarin ya banyak ya kenyataan di sini ada makam Mas ya yang nggak tahu namanya, disebut makam Mbah Santri. Padahal di situ itu orangnya siapa namanya nggak tahu namanya, pokoknya dijenengi Mbah Santri. Nah ini kan ya wis konyol loh Mas ini ya. Jenenge orang iso disebut nah padahal kene iki Mas ya, kata-katanya ngene iki kan jane kurang pas seperti itu. Nah jenenge wong Jawa mbok dihargai wong Jawa seperti itu ya. Paham Mas ya? Iya. Jadi aku pernah melihat Mas ya, lah iya iki terus dipekno asal usul teko ndi ya, dipekno asal usul teko ndi, keturunan Mojopahit jekek itu loh namanya ganti lah berarti kan pembohongan lho. Ini kebangetan sing melok itu loh, sing melok itu kok kebangetan. Paham maksudnya? Iya. Makanya kalau orang banyak yang mengklaim sekarang baru tersadarkan ya kan, tapi sebentar lagi Mas dijomplang apa ya Mas? Wis. Tapi harusnya kan ada campur tangan dari pemerintah kalau masalah ini. Pemerintah kan untuk saat ini menyangkut urusan isu nasional kan. Ya, pemerintah untuk saat ini Mas ya. Mungkin 2024 ini menjelang akhir Mas, engko lagi brol Mas. 2024 akhir. Berarti setelah pelantikan Yombo aku ra iso ngarane Mas, pokoknya 2024 akhir ngono Mas judule. Wis ngono. Setelah piye Mas. Mergo kono belange ketok kabeh Mas ngono. Wis belange ketok kabeh. Berarti ada harapan nanti ketika Pak Prabowo. Ya bukan harapan lagi, bukan ada. Ya memang harapan bukan nanti terwujud nanti. Ya iya seperti itu. Nek ada berarti ada harapan, berarti kan saya remu-remu masih semu-semu kan. Itu nanti akan dibuka sama Pak Prabowo. Ya antaranya seperti itulah. Oke. Aku nggak mengatakan langsung Pak Presiden yang terpilih ya, tapi nanti ada di antara itu. Entah lewat siapa, tapi setelah pelantikan. Wis mulai. Nggak wani Mas, aku apa ngomong tok jenenge nggak wani Mas. Iya. Wis seperti itu. Paham ya? Ya karena memang ini agak sudah parah ini, bukan agak sih, memang sudah parah. Ya, seperti ngomong parah, seperti Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu kan
namanya ganti siapa ini, Habib siapa bin Yahya gitu. Nah, itu kan ya aneh itu. Lah, makanya cara membelokkan sejarah, ya makanya gini loh Mas, sepandai-pandainya tupai melompat ya kan, pasti jatuh juga. Nah saat inilah Mas, dilepas, seperti itu. Kalau misalnya dijerat dengan dipidanakan gitu apa bisa ya? Mas, nek pidana dunia, nek pidana hukum pemerintahan ki nonsen Mas. Soalnya di situ ada permainan. Wis. Tapi nek pidana jiwa Mas. Wis, aku yakin Mas. Jadi ibaratnya muka kita menghadap ke sana. Nek pidana jiwa, ini kembali ke sana Mas. Seperti itulah gambaran yang tak sampaikan. Nek pidana pemerintahan, undang-undang yang dibuat masih saat ini ya nonsen, wis seperti itu. Masalah masih ada yang bermain, wis. Paham ya? Iya. Pak Mahfud MD menurut dulur-dulur ya, aku ya nggak begitu melihat di YouTube ya. Protesnya seperti apa? Nah, ya, nyatanya gergete ya belum ada dukungan, nah, kan seperti itu, ya kan? Nah, inilah mas, waktu yang tepat, kabeh bakal bongkar, yes, nah, ya, seperti itu. Maka jabaran seperti ini mas ya, kita ini tidak berharap negara ini kisruh, ya kan? Tidak berharap negara ini kisruh. Betul, itu kan memang jadi kekhawatiran karena tempo hari kan dari para muhibbin, para pecinta-pecintanya itu yang jamaahnya mereka itu kan istilahnya siap, istilahnya membela Habib-Habibnya sampai darah penghabisan. Nah ini kan nanti akan miris kalau misalnya terjadi pertumpahan darah dengan sesama saudara se-Nusantara ini. Nah aku berharap ini mas ya, kecil kemungkinan, kecil itu terjadi. Kuasanya dahulu ini mas ya, yang kabeh iki kok diwalik gelimpang ini mas, paham maksudnya ya? Jadi diwalik gelimpang, ibarat mau ngomongnya mas, lali karo asal mulane mas. Jadi sing asale metenteng moro kelipuk kalah mas, atas kuasa loh mas ya. Kang Jito menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia akan ada konflik, kecil kemungkinan, ya kan? Ya. Meskipun gasnya wis di ibaratnya toreng wis dikorong ini, kecil kemungkinan, ya kan? Ya. Tapi di situ nanti akan terbalik pek, wis bahasanya kan Jito seperti itu. Ya, sebenarnya ya agak sederhana ya, ketika para pengikutnya itu menyadari kebodohan dan kebohongannya mereka, tidak usah diikuti, gitu aja sudah aman. Makanya arahan Kang Jito kepada dulur-dulur kita semua, sama-sama keluarkan napas yang halus panjang, kita akan kembali kepada jiwa sempurna itu, ya. Jadi kita ini harus ketemu para sempurna itu mas, ya. Karena sang maha sempurna itu tidak bisa dikibuli. Ya, tapi terus terang kan untuk urusan masalah kepercayaan, kan banyak yang masih menganggap kalau kepercayaan Jawa, kepercayaan Sunda dan lain sebagainya itu suatu hal yang menyesatkan bagi mereka yang belum paham. Iya. Ya kan? Justru orang yang sering mengatakan sesat, mereka sendiri tersesat, nggak sadar. Saat ini mas, mereka baru tersadarkan, mereka baru akan sadar ketika sekarang mereka dibalik. Jadi banyak dari kita ini sering menerima sesat kafir, murtad kafir, sesat musyrik. Loh, dia sendiri loh nggak sadar kalau mereka sendiri dalam posisi itu, paham ya mas ya? Maka mengatakan bahwa mereka itu adalah tidak bagus, justru dirinya sendiri yang tidak mengerti arti kebagusannya sendiri itu. Maka banyak orang yang mengatakan gini mas ya, yen kowe ngelakoni opo ora ngerti dunungi, kalau kamu melakukan sesuatu belum tahu di mana kebenarannya, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang lain tidak benar. Ketahui dulu, buktikan dulu kebenaran kamu itu. Jangan asal ngomong.
Jangan asal apa asbun. Iya. Ya, ini kan seperti itu. Ojo tembung jari, buktekno kabeh no kono kuwi. Mergo apa yang kau ungkapkan di situ ada bukti kenyataan, harus ada realnya. Nah, saat ini kan banyak orang yang melambai-lambai tuh Mas, ini ngelayang-ngelayang, ya kan? Seperti itu. Nah, maka mari kita menyadarkan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang sejati, Yang berbudi luhur. nah, yang berbudi luhur itu. Maka kemarin Mas ya, ini mungkin sudah saatnya Mas ya. Sama tak kasih Mas ya. Ini mungkin sudah saatnya Mas. Kemarin ada saudara kita yang ngeprint ini Mas ya, stiker yang ada gambar wujud jiwa sempurna ya. Ketika dibawa ke percetakan Mas ya, ini jadinya seperti ini Mas. Nah ini tak buktikan Mas ya. Nah ini Kang Jito didawi seperti ini. Aku wis waktune teko, dawi seperti itu. Tapi aku gak ngerti Mas, apa semua yang ada di jabaran-jabaran itu. Jadinya seperti ini Mas. Nah, saman sud kena. Oke. Ya, budi luhur, ya kan? Itu nggak ada tulisan seperti itu waktu mengantarkan ke percetakan, ya kan? Tiba-tiba keluar itu, ya kan? Dari percetakan banner yang 3 meter kali 3, 1 kali 1 kali 1 meter itu kan 5 lembar. Terus yang 3 kali 3 1 lembar, ya kan? Kan jadinya kan lempitan lah ya, dibawa pulang sama orangnya kan dibuat bantal, ya kan? Ketika tidur pulas, tiba-tiba bungkusan lempitan itu ditaruh di kepala nih, atas ketidaksadaran, atas kuasa berarti. Jadi tiba-tiba di atas batuk ini 6 lembar itu. Bahasanya apa? Kuasanya tidak. Aku kok mbok bui, aku kok mbok gawe bantal. Seperti itu. Dibuka tahu itu. Budi luhur. Nah, budi luhur itu. Jadi ini Kang Jito Kang Jito minta ini Mas ya, minta budi luhur ini. Ini sebelum tahun 2015 Mas dulu. Ya kan? Apa yang disampaikan? Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tak kasihkan. Seperti itu. Nah ini 2024 datang ini. Ini real Mas. Ya kan? Saudara kita di Terenggalek yang ngeprint ini. Ya apa nyetak maksudnya. Ya. Jadi ini sudah waktunya Mas. Makanya Kang Jito itu sering dikatakan gemblung budi gene kentir, stres, halu, ya kan? Wes macam-macam. Tapi Kang Jito ngenteni iki Mas. Kang Jito menunggu ini awalnya, ya kan? Ini real, ya kan? Nah, maka kemarin di kuasa, ya kan? Aku sudah wujud ini di kuasa ini. Nah, tinggal kita saudara-saudara akan mengambil jalur yang mana. Nah, orang budi luhur itu adalah orang yang bijaksana. Orang budi luhur itu orangnya menang Mas. Orang yang menang, orang yang berbudi luhur itu menyikapi sesuatu, ya, menyikapi sesuatu dengan diam, dengan tenang, tidak serta-merta bengok-bengok, kowar-kowar seperti itu. Ya nggak tahu jeluntrungnya apa, nggak tahu arahnya, nggak tahu seperti itu. Makanya orang Jawa itu menyampaikan secara santun, secara lah Kang Jito kenapa buka-buka? Kang Jito saking gregetan yang Kang Jito greget-gregetan. Ibarat mangan Iya. seperti itu, saking nih seperti itu. Karena Kang Jito menunggu itu selama Mas. Sebelum 2015 itu Kang Jito minta itu. Belum waktunya dikongkon wujud jiwa sempurna sih. Seperti itu. Dulu sejarahnya Mas Hendra itu saya ngerti. Itu Mas pernyataannya. Nah, ini terkait budi luhur, kemarin kan ada sarasean di Boyolali itu. Waktu itu salah satu temanya kan yang jadikan topik hangat itu agama budi.
yang notabene kan memang asalnya kan asli dari Nusantara. Saya ingin tanyakan agama Budi kalau menurut Kang Jito itu seperti apa? Konsepnya, modelnya kayak apa? Apa yang memang apa seperti Kapitayan, apa kayak Kejawen atau kayak apa gitu? Mohon dijelaskan. Suarane ngene Mas ya. Sok nek wis digelar Mas ya, agama Budi itu merangkum segala konsep ajaran-ajaran itu Mas. Jadi sok Kapitayan Yohanes yang dijupuk, ada yang diambil ya. Kapitayan ada yang diambil, Hindu ada yang diambil, Kristen ada yang diambil, Buddha ada yang diambil, Islam ada yang. Jadi semua nanti akan dikemas satu. Jadi mungkin Mas ya, nanti ada istilah seperti ini. Indonesia ini adalah jadi cermin dunia, mercusuar dunia. Jadi di Indonesia ini nanti ada peradaban yang menjadikan dunia ini damai. Tapi ya kan, nama itu tidak mungkin langsung dinamakan agama Budi. Mungkin ya, mungkin itu nanti melalui apa ya, bahasa komunitas atau apa ya, itu nanti disepakati satu. Ya. Kalau agama Budi kayaknya belum sempurna di situ. Jadi masih ada apa tambahan mungkin anu nih. Ya. Masa dhewe ngene, aja mbok kandhakno kabeh mergo napa eneng kuwasa dhewe ngusin nata. Bahasane ngono. Jangan disamakan dulu karena di situ nanti ada kuasa yang menyampaikan sendiri. Bahasanya seperti itu, Mas. Oke. Jadi nek Sarasena Boyolali kemarin apa tahun kemarin ya berarti ya, bahasa kemarin ya. Itu memang semua sekarang mengerucut, Mas. Semua mengerucut. Dan arahnya memang mengerucut. Makanya entar sok ya bahasanya ya, sok ya atau entar ya. Entar nanti akan ada apa ya, pemuka ya. Di situ nanti akan connect terus menyatukan kuasa satu kata, yaitu menjadikan pedoman agama, bukan agama, ajaran di situ. Jadi nanti ada apa ya? Jadi Hindu ada dimasukkan, pokoknya dipetoli, terus itu nanti digodok jadi satu. Intinya apa? Intisarine lah bahasa seperti itu. Oke. Itu. Oke, gamblang sekali nih Kang Jito. Oke, kita beralih topiknya ini Kang Jito. Topik yang juga sedang hangat-hangatnya, bahwa sekarang kan diprediksi oleh BMKG itu akan terjadi megatrust, akan terjadi bencana yang besar, gempa sekian skala Richter sampai terjadi tsunami. Saya ingin minta pendapat atau mungkin penerawangan atau mungkin penglihatannya versi Kang Jito mengenai ini, apa kira-kira hal ini akan terjadi atau tidak? Kalau terjadi, kira-kira kapan? Suara adile diri pribadi, Indonesia adile laku kuwasa dawuh hawa, Indonesia jogonen, Indonesia jogonen, jaganen itu apa bahasa Indonesia? Jagalah ya, jagalah, jangan sampai Indonesia menjadi seperti itu, ya kan? Maka Mas ya, BMKG karena dunia sifat Mas ya, karena alam ini ada bahasa sifat, ada bahasa jiwa Mas ya. Jadi pemerintah dituntut memprediksi sebelum ada kejadian supaya ada info yang disebarkan seperti itu Mas ya. Nah, inilah Mas yang menjadikan kuasa dawuh itu seperti ini. He urip, ojo ngancani tembung sing kaya ngono kuwi. Hei manusia, jangan sekali-kali kamu mendukung, ya, mendukung apa yang akan dibahasakan seperti itu, paham aja? Karena satu ungkapan yang selalu dikembangkan itu nanti disitulah, maka Kang Jito tidak akan memberikan keterangan seperti itu Mas, karena Kang Jito tidak menginginkan Indonesia seperti itu. Ya kan, Indonesia seperti itu. Kang Jito nggak menginginkan sama sekali, baik dari paranormal, dari intelektual atau
teknologi seperti apa, ya kan? Kang Jito sama sekali tidak mau menyambung, mengiyakan, Iya. paham ya? Karena setiap ada kuasa yang dihembuskan dari mulut ke mulut itu yang akan menjadikan sesuatu. Maka marilah kita menjadikan Indonesia damai, aman, nyaman, wujud sejati tentrem, adilnya diri pribadi biar berjalan atas kuasa. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, berarti ketika mungkin mayoritas rakyat Indonesia mempercayai isu tersebut, gempa, bencana dan sebagainya, berarti nanti Tuhan akan mengiyakan karena manusia-manusia secara mayoritas sudah tahu, sudah ada di pikirannya gitu. Apa betul gitu kan? Betul, tak kasih gambaran sini, pahami Mas ya? Saman pernah lihat mendung, pernah dengar orang ada mendung mau hujan, hei, jangan turun, Jangan hujan dulu. jangan hujan. Paham Saman? Katakan seperti itu. Kuasa mengiyakan, akhirnya jadi hujan. Paham? Inilah Mas bahasa yang bijak. Ketika ada BMKG memperkirakan seperti itu, kita jangan mengiyakan, paham? Supaya damai semuanya. Pahami sekarang, iya kan? Hujan yang sudah turun, terang, minggir. Banyak kan dari saudara-saudara kita, iya kan? Kalau saudara-saudara ini sudah sering Mas, seperti ini, iya kan? Ada hujan langsung, lerensek atau udan, mendung aja situ medun. Nah seperti itu kan, akhirnya kan dikuasa. Maka kita jangan ikut-ikutan mengiyakan. Justru kalau kita ikut mengiyakan, justru kitalah akan menambah. Ya, tambahlah dengan bahasa-bahasa yang tepat. Jangan terjadi kuasa-kuasa yang seperti itu. Meskipun itu diperbolehkan memprediksi, Iya. ya kan? Tapi kita jangan masuk. Saya jadi ingatkan ada mungkin tidak tahu ayat atau hadis, saya juga kurang tahu ya, kurang paham. Kan kata Tuhan begini, aku sesuai persangkaan hambaku, kan gitu. Paham? Iya. Yes. Berarti ketika masyarakat di Indonesia mayoritas mempercayai akan ada bencana, berarti nanti betul-betul akan ada. Kalau nggak percaya, ya aman-aman saja. Gitu. Ikulah Mas yang tak sampai no. Nah ini kebetulan kan ya, harusnya Kang Jito ini memberikan istilahnya wawasan, monggo ini bagi yang para penonton ini agar jangan mempercayai nanti ya. Maka bagi saudara-saudaraku semua tanpa pembeda, tanpa pengecualian, dimanapun saudara berada, kalau menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini damai, ketika ada isu atau bahasa-bahasa yang sumbang seperti itu, sampean jangan sekali mengiyakan, ya kan? Sampean apa ya dilepeh apa ya bahasanya, wis pokoknya dibuang, dihapus lah, didelete bahasanya ya, didelete, dihapus. Atau kalau Kang Jito memberikan arahan pada dulur-dulur cara untuk menolak lah bahasanya ya, dengan napas seperti itu. Dari saudara-saudara kita Mas ya, yang laku di Paguyuban Wujudu Sempurna ini Mas ya, ketika disumpahi orang, ketika dimaki orang, ketika diremehkan orang, ya kan, ketika ada bahasa-bahasa seperti BMKG banyak diiyakan, ya kan, saudara-saudara Kang Jito tak kasih arahan, jangan pakai mulut kalau menjawab, pakai napas, karena Sempurna mengetahui segala konsep sesuatunya. Cukup seperti itu. Ini makanya saudara-saudaraku, ayo bangun Indonesia supaya tetap aman damai, ya kan? Masa kita ingin berharap seperti saudara kita yang kemarin di daerah Tuban arah yang sana itu, yang mana, yang di Bawean, ya kan? Kan nggak ingin yang seperti kemarin di daerah Jawa Barat, dan banyak yang lain-lain. Kita jangan berharap seperti itu, ya kan? Jangan berharap seperti itu. Kalau kita tidak mengiyakan, kan benar kata sampeyan, aku sesuai dengan prasangka hamba. Apa yang kau sangka, itu yang aku berikan. Paham ya? Maka inilah kata-kata yang tepat. Ya, dientailah bahasanya seperti itu. Wis.